Wanita menemukan tali di ruang bawah tanah. Sebuah tarikan lembut membuka pintu. Di balik pintu terdapat ruangan yang menyeramkan. Kamera disiapkan di dalam ruangan. Tempat tidur yang berlumuran darah. Ember dengan bau busuk yang lama. Dan samar-samar ada bekas tangan berdarah. Wanita itu tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Tetapi tentu saja itu tidak bagus. Dia panik dan naik ke lantai atas untuk memberitahu teman sekamarnya untuk mengumpulkan barang-barangnya dan pergi. Yang mengejutkan, teman sekamar babinya tidak mempercayainya. Dia bersikeras untuk turun untuk memeriksanya. Tapi setelah menunggu lama, dia tidak melihat teman sekamarnya muncul. Wanita itu turun untuk memeriksa. Tetapi ia menemukan pintu tersembunyi di lorong yang gelap. Di balik pintu itu terdapat terowongan yang tidak ada ujungnya. Dengan cahaya yang berkedip-kedip, wanita itu dengan hati-hati berjalan turun. Tidak lama kemudian ia melihat 4 sangkar logam berdarah dan beberapa mangkuk anjing yang bau. Sebelum ia sempat bereaksi, teman sekamarnya merangkak keluar dari kegelapan. Dia panik dan menyeret wanita itu untuk mengatakan bahwa seseorang menggigitnya dan terus menyuruh wanita itu untuk mengikutinya. Baru saja, sosok yang menakutkan bergegas keluar dan menyeret teman sekamarnya pergi. Nama wanita itu adalah Tess. Karena kekerasan dalam rumah tangga oleh seorang bajingan. Beberapa hari yang lalu, dia memesan rumah secara online untuk melarikan diri dari bajingan itu. Sedikit yang dia tahu, ada seorang pria aneh yang tinggal di rumah itu. Pria itu mengatakan bahwa dia juga telah memesan rumah secara online. Ia bahkan menghasilkan informasi pesanan. Tampaknya mereka berdua telah terjebak oleh agen. Pria itu dengan sopan mempersilakan wanita itu masuk untuk berteduh dari hujan. Di luar sedang hujan deras. Sulit untuk menemukan tempat tinggal untuk sementara waktu. Wanita itu harus masuk ke dalam sebentar untuk beristirahat. Dia melihat sekeliling ruangan. Kemudian dia mulai mencari hotel terdekat secara online. Namun sayangnya, karena konferensi baru-baru ini di kota, semua hotel terdekat sudah penuh dipesan. Jadi, pria itu menyarankan agar wanita itu menginap. Wanita itu buru-buru menolak. Dia baru saja melarikan diri dari seorang pria yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dia tidak bisa dengan mudah mempercayai pria asing. Melihat keraguan wanita itu, sekali lagi, pria itu berbaik hati untuk bertanya. Ia mengatakan bahwa ia bisa tidur di sofa. Dia bahkan membangunkan satu set tempat tidur untuk wanita itu sebagai seorang pria. Tetapi pada akhirnya, wanita itu menerima tawaran baik dari pria itu. Keduanya menjadi teman sekamar untuk sementara waktu. Tetapi meskipun demikian, wanita itu masih waspada. Dia diam-diam mengambil foto KTP pria itu untuk bukti. Dia tidak meminum teh yang dibuatnya. Pria itu merasakan pikiran wanita itu dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, setiap ibu akan mengatakan kepada anak-anaknya, seorang gadis harus melindungi dirinya sendiri ketika dia keluar. Untuk meyakinkan wanita itu, pria itu membuka sebotol anggur baru di depannya sebagai tanda ketulusannya. Kemudian mereka berbicara. Hari sudah semakin larut. Semakin banyak mereka berbicara, semakin baik mereka melakukannya. Mereka tumbuh saling menyukai di dalam hati mereka. Ketika mereka beristirahat, sang pria membuatkan spray untuk sang wanita sebagai seorang pria sejati. Kemudian ia menutup pintu dan keluar untuk tidur di sofa. Sejauh ini, sangat bagus. Sampai tengah malam, pintu kamar wanita itu tiba-tiba terbuka. Dia bangun untuk memeriksa tetapi hanya melihat teman sekamarnya yang sedang tidur. Dia bertanya apakah teman sekamarnya membuka pintu kamarnya. Tidak. Setelah mendengar nada suara tertentu dari pria itu, wanita itu berpikir bahwa dia terlalu curiga. Keesokan harinya ia keluar seperti biasa. Tetapi ketika ia kembali, dia melihat seorang pria tunawisma datang menghampirinya. Dia menggedor pintu dan menyuruh wanita itu keluar dari rumah. Dia panik dan menelepon polisi. Tetapi polisi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki petugas yang tersedia. Dia dibiarkan begitu saja. Dia tidak punya pilihan. Wanita itu menunggu dengan gelisah sampai teman sekamarnya kembali. Hasilnya adalah penemuan ruang rahasia yang menyeramkan di ruang bawah tanah. Setelah kematian teman sekamarnya, wanita itu ditangkap oleh monster itu dan disekap di penjara bawah tanah. Setiap hari ia hidup dari susu bubuk yang diberikan ibu monster itu.